time to focus on the things you need, the things you deserve. You deserve a healthy body. Supplements that get you moving and keep you moving. That make you feel good, look good, do good. And they shouldn't contain GMOs, artificial ingredients, or heavy metals, ever. Supplements that are clinically studied, use proven absorption technologies, are designed by scientists, and are ethically sourced and produced. Supplements with everything you need, nothing you don't. You deserve a company that you can trust, that's dedicated to safe manufacturing practices and third-party testing, that ensures the highest quality of effectiveness from extraction of ingredients all the way to the composition of the packaging. Wait a second. You deserve to see the process. You deserve a company led by a CEO with a deep belief in the power of people, dedicated to inspiring entrepreneurs to achieve success. A company with a phytonutrient chemist and expert on natural molecules who is obsessed with human health and has your best interest in mind to design its products. A board comprised of talented doctors from around the world. You deserve to be surrounded by people you trust and look up to. Empowered ambassadors that inspire wellness every day. Leaders who are rooting for you to be the best version of yourself. A community that works hard and plays hard. You deserve to experience adventures that take you around the world. And you deserve to be recognized for your hard work. It's time to get what you deserve. It's time to shift your focus. 3. Halo, selamat malam semuanya. Welcome to Wellness Wednesday. Hari ini saya perkenalkan, saya Dr. Fandi Imanuddin, MBiomed. Nah, pada malam hari ini kita akan sharing dan saya juga akan membahas banyak hal tentang wellness. Kemudian juga akan sharing bagaimana caranya kita untuk menjaga kesehatan kita, kebugaran, dan juga akhirnya kecantikan secara menyeluruh. Nah, teman-teman, kita ini harus bisa mulai dari sekarang lebih memperhatikan kesehatan kita karena ini merupakan aset penting untuk gaya hidup kita, untuk kesehatan jangka panjang, dan kemudian juga untuk orang-orang yang nantinya akan kita berpengaruh dalam kehidupan kita dan juga memberikan makna untuk kehidupan kita. Oke, jadi saya hari ini akan men-sharekan apa saja yang kita butuhkan ya di dalam meraih wellness yang kita harapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Oke. Nah, untuk saat ini kita memang selalu sudah lebih aware terhadap kesehatan kita dan bagaimana caranya kita untuk mencoba supaya kita bisa memperbaiki apa yang menjadi paradigma yang lalu. Dan mungkin kita tahu sendiri bahwa paradigma yang lalu bahwa kita mungkin tidak terlalu lebih memperhatikan kesehatan kita, bahwa kita mulai merasakan sakit atau mulai merasakan ada gangguan, baru kemudian kita mencari atau menemukan apa yang harus kita butuhkan pada tubuh kita. Dan selain itu, paradigma yang lalu pun apa yang kita konsumsi itu menunjukkan apa yang menjadi diri kita, tapi tentunya itu juga sudah tidak kita gunakan ya, karena paradigma yang lama tentang apa yang kita konsumsi itu bukan serta-merta menjadi sesuatu hal yang baik juga, karena kita tidak tahu apa kandungan nutrisi yang kita konsumsi. Lalu selain itu juga kita terlalu
terpaku pada DNA kita sebagai blueprint, bahwa DNA kita yang mungkin memiliki kelainan tertentu, faktor genetik tentang kanker ataupun hiperkolesterol, diabetes dan lain-lain, itu menjadi suatu tolak ukur bahwa kita memiliki suatu penyakit gitu. Tetapi belum tentu itu merupakan salah satu hal yang utama gitu ya, karena faktor genetik itu hanya kurang lebih sekitar 30%, sedangkan 70%-nya adalah dari epigenetics, yaitu dari environment, dari lifestyle kita, dan juga dari nutrisi yang kita konsumsi. Oleh sebab itu, maka saat ini itu sudah lebih berkembang dengan adanya banyak sekali peristiwa di dunia ini, contohnya COVID-19, sehingga kita itu menjadi lebih proaktif terhadap kesehatan kita. Dan apa yang kita konsumsi itu kita lebih memperhatikan kadar nutrisinya. Jadi kita lebih memperhatikan absorpsi dalam makanan tersebut ya. Dan selain itu juga kita sudah lebih aware terhadap phytonutrient yang ada di dalam makanan, ingredients yang kita konsumsi, kemudian bahan makanan berasal dari sumber yang jelas gitu ya. Oleh sebab itu, paradigma yang terbaru ini adalah untuk masa depan kita, bahwa kita lebih proactive wellness dengan cara kita memperhatikan epigenetics, yaitu dari phytonutrient, absorption, lifestyle, environment yang akan membedakan kesehatan kita dan juga jangka panjang untuk kehidupan kita. Nah, di samping itu kita juga harus melihat bahwa saat ini kondisi epidemik yang terjadi, bahwa ada terjadinya peningkatan obesitas. Nah, peningkatan obesitas ini saat ini sudah cukup tinggi, dan seiring dengan pertambahan usia pun peningkatan obesitas ini bertambah gitu ya. Jadi dengan selain dari peningkatan usia, lalu juga dari environment, dari lifestyle, dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Selain itu juga banyak sekali dari faktor processing food, dari ultra processed food, dari makanan-makanan yang kita konsumsi, dan kurangnya olahraga. Dan tentunya dari mulai peningkatan obesitas itu adalah merupakan salah satu pintu masuk, akhirnya menjadi ke penyakit-penyakit degeneratif, contohnya penyakit diabetes, dan sehingga banyak sekali menurunkan kualitas dari hidup gitu ya. Dan selain dari penyakit diabetes, dan berlanjut juga menjadi penyakit jantung dan stroke. Dan tentunya penyakit-penyakit tersebut ini juga sangat mempengaruhi ke kehidupan kita, keluarga kita juga, dan ya lingkungan sekeliling kita. Gaya hidup yang salah itu memang kita tidak bisa hindari untuk saat ini, karena banyak sekali paparan dari polutan yang ada di sekitar kita. Dari polusi lingkungan, kemudian dari polusi di pertanian gitu ya, dan juga dari polusi udara. Dan kita tidak bisa menghindar dari kondisi tersebut, makanya kita selalu terpapar dengan polutan-polutan tersebut. Jadi ditambah lagi dengan stres pekerjaan, kemudian pola makan yang tidak seimbang. Nah, itulah yang akhirnya mendatangkan berbagai penyakit. Nah, penyakit-penyakit yang sebenarnya terjadi itu untuk saat didiagnosa, itu sebenarnya adalah perlu kita lihat juga root of cause-nya. Jadi kita harus melihat juga dari akar permasalahan kenapa penyakit-penyakit tersebut itu muncul dan menjadi salah satu symptoms yang ada di tubuh kita. Dan sebenarnya itu bisa kita hindari kalau kita mengetahui
apa-apa saja root of cause-nya. Jadi banyak sekali ya di sini root of cause-nya, mulai dari pencernaan yang tidak baik, kemudian juga genetik mungkin saya skip ya karena hanya 30% dari genetik. Lalu kemudian juga kita harus tahu juga bahwa kemungkinan ada trauma, lalu juga ada toxic of thoughts ya. Jadi mungkin ada obrolan-obrolan atau emotional thoughts yang kurang baik. Nah, itu juga sebenarnya bisa juga menjadi akar permasalahan. Lalu kurangnya exercise, lalu juga ada defisiensi nutrisi, poor relationships ya, jadi hubungan yang buruk, lalu kurangnya tidur, paparan toksik, poor diet, stress dan inflammation, dan kesemuanya ini adalah sumber permasalahan yang akhirnya membuahkan penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Dan apa yang harus kita lakukan sebenarnya tujuannya adalah untuk mengembalikan. Jadi apa yang kita maksud dengan wellness? Jadi wellness adalah berasal dari kata well dan ness, yaitu kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Dan menurut Global Wellness Institute, itu mendefine wellness sebagai salah satu aktivitas kita secara aktif, di mana kita bisa memilih untuk lifestyle kita yang setidaknya bisa menyeimbangkan secara keseluruhan kesehatan kita. Jadi untuk wellness, kita memiliki ada 8 dimensi, yaitu physical wellness, mental wellness, intellectual wellness, social wellness, spiritual wellness, financial wellness, occupational wellness, environmental wellness. Dan di mana ke-8 ini sebenarnya adalah lingkaran hidup yang setiap orang itu harus lewati. Jadi lingkaran hidup ini, 8 dimensi wellness ini, itu memang sebaiknya kita lakukan secara balance. Bagaimana caranya? Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah physical wellness dulu, karena apapun yang kita lakukan di dunia ini, tentunya dengan semua proporsi kita di dunia ini dan juga pursuit of life gitu ya. Jadi maksudnya tujuan hidup kita ya itu tentunya didasarkan dengan physical wellness yang baik dulu. Kalau kita sehat, tentunya kita bisa melakukan hal yang di luar itu. Physical wellness dan spiritual wellness ini adalah salah satu yang sangat penting untuk kita lebih utamakan. Jadi, physical wellness ditunjang oleh spiritual wellness. Nah, inilah yang akan menjadikan kita manusia untuk menjadi lebih bisa melakukan hal-hal yang lain, ya, mental wellness, dan itu semuanya akan mengikuti dalam satu connection. Ya, jadi untuk langkah pertama, biasanya kita harus melengkapi dulu ya secara fisik kita dengan physical activity yang baik. Kemudian dengan healthy foods dan juga tidur, karena tidur sangat penting dan benar-benar bisa memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki kesehatan kita, seperti kita di-restore, di-charge gitu ya. Nah, di dalam physical wellness, kita bisa prevent, bisa mencegah penyakit kita dan juga apapun cedera dan bisa memanage penyakit-penyakit yang kronis. Jadi dengan physical wellness yang kita jaga, maka kita bisa mencegah penyakit-penyakit yang bisa membawa kita ke penyakit yang kronis. Langkah pertamanya adalah kita tentukan goals physical wellness kita. Bagaimana caranya? Jadi kita harus mengetahui dulu tubuh kita ini seperti apa. Kemudian, apakah kita sudah cukup nyaman dengan physical appearance kita? Terus kemudian kita menentukan pilihan apa yang harus kita lakukan untuk tubuh kita.
Lalu selain itu kita harus memiliki goals, di mana kita secara kompeten untuk bisa melakukan, apakah kita bisa melakukan physical activity ini atau tidak. Lalu selain itu, kita juga harus menyertainya dengan well balanced dan healthy eating habits. Jadi pola makan, kemudian mengkonsumsi bahan makanan yang sehat ataupun supplements, kemudian tidak memilih antara mau menjadi drinkers or non-drinkers. Itu contohnya mungkin untuk orang-orang yang ingin mengkonsumsi alkohol ya. Dan juga kita bisa lebih aware terhadap apa yang kita lakukan dalam pola tidur kita, pola stres ya, atau non-activity yang sifatnya mempengaruhi ke tubuh kita. Selain itu, kita juga lebih aware terhadap bagaimana makanan, minuman, obat-obatan, chemicals, pengawet, dan kafein itu efek dengan tubuh kita. Selain itu juga kita lebih bisa engage dengan regular movement untuk meningkatkan flexibility, strength, aerobik, dan cardiovascular health kita. Karena itu juga salah satu secara physical wellness itu bisa lebih long term untuk meningkatkan kualitas dari hidup. Nah, selain itu juga kita bisa mendevelop dan bisa mengatur aktivitas liburan kita. Dan kalau misalkan kita memang memiliki penyakit-penyakit tertentu, kita harus lebih bisa aware untuk mendatangi medical care apabila memang diperlukan. Jadi untuk goals dari physical wellness ini tentunya kita harus bisa meng-create apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita sendiri. Karena kita yang lebih mengenali tubuh kita. Nah, bagaimana caranya? Kita harus mengecek dulu dengan apa yang disebut dengan body composition. Karena body composition ini bisa mendefine atau bisa membedakan bagaimana tubuh kita yang lebih sehat, di mana kita harus lebih aware terhadap body fat percentage, yang itu yang menentukan bahwa bagaimana kita lebih sehatnya. Untuk menentukan body composition memang perlu alat ya yang kita butuhkan supaya kita bisa melihat komposisi air, komposisi otot, dan lain-lain, sehingga kita bisa mengetahui skor kesehatan kita atau skor fitness kita itu seberapa tinggi. Dan di dalam body composition, itu yang paling penting adalah yang kita sebut dengan fat free mass. Jadi di mana fat free mass ini terdiri dari muscles, jaringan tissues, bones, blood, nervous tissue, skin, and organs. Jadi karena apa? Karena yang lebih penting untuk secara aktif metabolisme kita, untuk supaya tubuh kita bisa perform dengan baik, itu adalah kita melihat dari fat free mass. Jadi untuk kita di body composition itu bisa terlihat berapa banyak fat free mass yang ada di tubuh kita, sehingga itu bisa meningkatkan kerja dari tubuh atau kerja dari organ tubuh kita. Nah, untuk pria dan wanita tentunya punya target yang berbeda, karena untuk seseorang menjadi fit aja atau rata-rata itu membutuhkan percentage fat yang kurang lebih untuk wanita di angka 21 sampai 24, sedangkan kalau untuk pria itu di angka 14 sampai 17. Jadi kalau lebih dari 25 untuk pria dan lebih dari 32 untuk wanita, maka disebut sebagai obesitas. Dan banyak sekali yang saya temukan itu adalah banyak sekali woman dengan hidden fat ya. Jadi atau kita sebut dengan skinny fat ya. Karena apa? Karena otot yang sangat minim sedangkan fatnya cukup tinggi. Nah, itu sebenarnya juga dikategorikan sebagai obesitas. Makanya kita harus melihat dari sisi
percentage dari body fat-nya untuk mengetahui kesehatan atau lebih kebugaran, skor fitness-nya. Nah, mungkin ini adalah suatu gambaran di mana untuk pria dan wanita yang lebih sehat itu adalah angkanya di atas 20-22% untuk wanita, sedangkan untuk pria adalah di angka 10-12 atau minimal 15 ya, yang paling normal. Jadi kita berharap bahwa semua orang dengan physical wellness yang baik akan memiliki percentage body fat yang kurang lebih seperti ini. Nah, bagaimana caranya kita mengkoneksikan ya dengan sains dan teknologi, dan di saat sekarang ini sebenarnya hal yang utama adalah bagaimana caranya kita dengan nutrisi, dengan penyerapan. Jadi kalau misalkan apa yang kita konsumsi untuk physical wellness itu sebenarnya terkait dengan apa yang kita berikan pada tubuh kita, nutrisi yang bisa diserap dengan baik oleh tubuh kita. Dan di TRI kita memiliki research dan development yang cukup akurat karena dieksplor di tempat yang memang memiliki sumber vitamin yang cukup tinggi, high nutrient. Dan selain itu juga decoration. Decoration-nya adalah diformulasikan kembali agar bisa menjadi lebih maksimal hasilnya. Selain itu juga diabsorpsi, diberikan teknologi penyerapan yang sesuai untuk bisa masuk langsung ke dalam sel tubuh kita. Jadi tidak terbuang percuma. Karena kalau physical wellness kita itu didasari dengan fitonutrisi yang bisa diserap langsung ke dalam sel, maka tentunya target dari physical wellness itu bisa tercapai. Tetapi kalau misalkan kita tidak dilengkapi dengan absorpsi yang cukup, maka itu kurang bisa tercapai. Mungkin bisa tercapai, tetapi hanya 10-15%. Nah, beruntungnya kita ini di TRI Internasional itu kita memiliki produk-produk dengan tingkat penyerapan yang sudah bisa dibuktikan dan masuk ke dalam pdr.net, dan ini merupakan salah satu bentuk publikasi yang bisa dipercayai oleh medical professional. Dan tentunya untuk sebagai medical professional, saya juga tidak mungkin ingin percaya ya, bahwa tidak gampang percaya dengan sesuatu hal yang hanya sekedar brosur atau hanya sekedar informasi, tapi kita harus bisa melihat apakah ada clinical study-nya, apakah ada research-nya, sehingga kita bisa lebih tentunya memberikan rekomendasi untuk ke pasien. Itu bukan suatu hal yang hanya sekedar iklan gitu ya, tetapi memang memiliki dasar yang kuat gitu. Dan setelah kita perkenalkan dengan apa yang ada di bahan-bahan di dalam TRI, maka kita bisa melihat juga bahwa sains dan teknologi TRI yang kita punya itu memiliki cellular absorptions juga, memiliki epigenetic study. Kelengkapan dari studi-studi yang bisa kita lihat itu ada di third party clinical study yang dilakukan oleh TRI. Nah, tentunya kalau kita memiliki physical wellness yang baik, maka kita harus memberikan sesuatu suplementasi. Jadi tambahan suplementasi ini memberikan manfaat akhirnya ke tubuh kita, terutama sampai ke tingkat sel. Dan kita memiliki fondasi ya, memiliki fondasi suplementasi. Dan setiap farmasi itu pasti memiliki keunikan tersendiri. Dan di dalam
bahan-bahan yang ada di dalam tree ini juga memiliki keunikan dari delivery methodnya, yaitu yang pertama yang mungkin bisa saya sampaikan bahwa di dalam tree itu free of heavy metals, karena kita tahu sendiri bahwa banyak sekali di lingkungan agriculture, lingkungan pertanian dan lain-lain itu juga menggunakan bahan-bahan toksik supaya untuk meningkatkan hasil produksi pertaniannya. Tetapi kalau kita melihat dari sisi nutrisi, bahwa akan sangat buruk hasilnya jika toksik yang ada itu masuk ke dalam makanan. Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan bahan makanan yang terpapar dengan bahan toksik atau heavy metals, itu sungguh bisa mempengaruhi juga kehidupan kita di jangka waktu yang panjang. Jadi untuk bahan-bahan toksik dan heavy metals tersebut itu juga sangat berpengaruh pada tubuh kita, karena akan membuat yang namanya low grade inflammation. Kita tidak tahu bahwa ternyata kita mengkonsumsi bahan-bahan yang berinflamasi atau memiliki reaksi radang, sedangkan kita mengkonsumsi itu secara terus-menerus gitu. Dan tubuh kita sebenarnya memiliki mekanisme perlawanan, dan mekanisme perlawanan tersebut dengan memproduksi adipose tissue juga. Jadi supaya apa? Supaya tujuannya adalah supaya sebenarnya tubuh kita mendapat suatu sesuatu hal inflamasi, dan itu menjadikan sebuah keadaan yang darurat gitu ya. Jadi kita ingin dengan hal tersebut, maka tubuh kita itu memproduksi lagi fat agar supaya apa? Supaya bisa mengcounter mekanisme tubuh tersebut. Gitu. Nah, kalau misalkan ini terjadi terus-menerus, di mana terjadinya inflamasi yang berlanjut gitu ya, dengan adanya mikronutrisi yang juga berkurang, kita mengkonsumsi makanan yang tidak ada nutrisinya, dan juga kita tidak melakukan kegiatan olahraga yang baik, maka akhirnya bisa menjadi ke metabolic syndrome. Jadi di mana kalau misalkan kita kita secara tidak sadar terjadi hal tersebut dalam tubuh kita, maka sebenarnya kita menimbun segala sesuatu yang bersifat inflamasi, dan akhirnya bisa meningkatkan produksi dari hormon insulin yang akhirnya juga menjadi ke metabolic syndrome. Nah, bagaimana cara kita mereverse? Nah, itu berarti kita harus melakukan tips yang akan saya jelasin, bahwa yang pertama, inflamasi itu harus dikoreksi, harus diantisipasi dengan cara kita melakukan balanced diet ya, atau pola makan yang seimbang, dan juga supaya kita tidak sampai menimbun inflamasi tersebut. Dan yang paling terlihat biasanya itu terekspresi di kulit. Jadi kalau misalkan tubuh kita memiliki inflamasi yang cukup tinggi, itu biasanya tertampak di kulit. Munculnya bisa jerawat, munculnya bisa gangguan iritasi kulit, kemudian bisa kulitnya kusam dan lain-lain. Itu semuanya bisa tergambarkan di kulit. Dan kalau misalkan kita melihat kulit seseorang dengan kurang bercahaya, tidak baik ya, kontur kulitnya, sebenarnya itu merefleksikan apa yang terjadi dalam organ tubuh. Makanya pertama kita harus koreksi dulu dengan diet atau pola makan yang sehat. Nah, selain itu kita harus lakukan juga olahraga. Olahraga ini kurang lebih 15 menit secara intens, dan juga kita tujuannya bisa meningkatkan lymphatic drainage. Kalau misalkan kita melakukan olahraga yang baik, maka itu sebagai natural proses untuk mengurangi toksin yang ada dalam tubuh kita. Dan tentunya
harus dilakukan setiap hari untuk 15 menit atau 30 menit untuk moderate physical activity-nya. Dan yang ketiga, kita tidak lupa harus memberikan waktu untuk kita tidur atau sleep cycles yang baik. Jadi kalau kita mengatur pola tidur kita dengan baik, 7-8 jam sehari untuk recharge and restore lagi kondisi semua organ dan juga untuk secara circadian rhythm kita menjadi lebih baik, maka kita harus stick to the sleep schedule. Jadi kita harus benar-benar memberikan alarm ya untuk tubuh kita tidur, lalu kita bisa men-switch off-kan semua electronic device, kemudian kita bisa mengkonsumsi melatonin atau kita mengecilkan lampu tidur kita. Itu akan membantu untuk memproduksi melatonin dan growth hormone secara natural. Nah, selain itu, tentunya pasti kita semua tidak terlepas ya dari stres, maka kalau kita memiliki stres, kita tentunya harus bisa melakukan stress management di tiap orang masing-masing memiliki mungkin aktivitas untuk stress management yang berbeda. Kalau saya kebetulan bisa melakukan journaling, menulis, atau kadang-kadang saya melakukan lari, ya olahraga lari, atau juga mungkin menonton, ya. Jadi setiap orang memiliki stress management yang berbeda. Jadi ya lakukan apa yang disukai aja. Oke. Kemudian yang terakhir adalah vitamins. Jadi vitamins yang terpenting adalah vitamins yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Tentunya kalau kita mengkonsumsi semua vitamins itu banyak sekali pilihan-pilihannya di market, tetapi kita harus melihat bahwa vitamins atau supplementation itu harus yang bisa lebih diserap oleh tubuh kita. Karena jika kita konsumsi vitamin yang salah, itu juga berakibat penumpukan di organ ginjal kita dan juga di liver, dan sehingga efektivitasnya juga untuk tubuh menjadi tidak bermanfaat. Nah, mungkin sedikit saya share tentang produk suplemen yang kita sudah tahu juga ya selama ini dan mengkonsumsinya, yaitu Vitalite. Dan di sini apa sih sebenarnya yang membedakan vitamin Vitalite 3 dengan vitamin yang lain? Mungkin di sini saya lebih menjelaskan tentang key ingredients-nya, yaitu di dalam Vitalite. Di dalam Vitalite itu sebenarnya adalah semua bahan fondasi yang dibutuhkan oleh tubuh, mulai dari mineral, vitamin mineral, amino acids, kemudian probiotics, dan juga good fat. Gitu. Dan semua ini tujuannya adalah supaya membuat fungsi di dalam tubuh kita itu bisa menjadi lebih proper. Dan tentunya penyerapannya dibantu dengan glycoprotein matrix, di mana kalau glycoprotein matrix itu tujuannya bisa lebih hasilnya bisa lebih bisa lebih diterima oleh tubuh karena semua bahan dari glycoprotein matrix itu semuanya itu melewati proses yang namanya glycosylation dengan mikroorganisme, di mana ditambah dengan probiotics itu juga akhirnya bisa memperbaiki pencernaannya dan sehingga penyerapan dari food matrix tersebut bisa lebih maksimal. Nah, kemudian produksi kolagen kita seiring usia jika berkurang itu juga sangat mempengaruhi ke banyak hal. Jadi fungsi kolagen di sini adalah bertujuan untuk memperbaiki pembuluh darah. Selain itu juga untuk ke persendian dan juga ke imun sistem. Jadi sebenarnya kolagen yang kita butuhkan itu adalah kolagen tipe 1. Itu tidak hanya untuk ke kulit saja ya, tapi
lebih berpengaruh terhadap jaringan lunak di dalam tubuh kita. Oleh sebab itu, kolagen di sini sifatnya dia adalah kolagen peptides ya, yang isinya berasal dari marine kolagen yang sifatnya itu bisa terhydrolyze di dalam tubuh ya. Kemudian juga micronize. Jadi tujuannya adalah supaya bisa terserap dengan baik karena kolagen itu molekulnya cukup besar dan molekul dari kolagen ini dia harus dalam bentuk hydrolyze, yaitu sebenarnya sama ya antara kolagen hydrolyze dan kolagen peptide. Itu hanya penyebutan saja. Tetapi yang membedakan kolagen peptides di luaran dengan micronize itu bedanya adalah bahan yang sumber yang kita gunakan adalah bahan equine collagen type 1 gitu ya. Jadi tujuannya apa? Akan lebih membantu biorejuvenation dan biomodulation di dalam tubuh, di dalam sel. Nah, ditambah lagi dengan keratin, hyaluronic acid, kemudian pomegranate juice concentrate yang punya spesifik phytonutrients yang disebut dengan punicalagins. Inilah yang membantu tubuh kita itu bisa memproduksi lagi kolagen dengan sendirinya. Jadi bukan sebagai asupan tambahan dari luar, tetapi membantu untuk tubuh memproduksi kolagen yang tadinya sudah menurun seiring usia di atas 30 tahun itu sudah mulai menurun produksi kolagennya. Nah, di sini tentunya hydrolyzed collagen itu sangat membantu pada orang-orang yang melakukan aktivitas olahraga atau physical wellness. Jadi dia akan memberikan suatu tambahan untuk supaya mencegah injury. Jadi hydrolyzed collagen di sini itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk jika kita mau longevity atau kita mau menua dengan baik gitu ya, seperti itu. Nah selain itu yang digunakan atau yang perlu kita konsumsi juga yaitu Eternal, yaitu dengan adanya 200 mg resveratrol. Kita tahu resveratrol adalah salah satu antioksidan yang sifatnya langsung ke genetics kita. Jadi langsung ke sirtuan genetics, di mana bisa mempengaruhi ke kerja dari gen kita untuk bisa menjadi lebih long lasting. Dan ini juga bisa membantu supaya sel-sel kita yang rusak dan terjadi penuaan dini itu bisa membantu untuk lebih baik dan selain itu juga bisa memberikan efek proteksi terhadap radikal bebas. Ya, mungkin nanti ada informasi lain tentang radikal bebas. Nah, di Eternal produk yang kita unggulkan ini yaitu resveratrol, glutathione, dan marine collagen itu tidak hanya mempengaruhi ke tubuh saja, tetapi juga yang paling utama adalah ke pembuluh darah. Karena pembuluh darah kita ini elastis, ya, jadi sangat dibutuhkan marine collagen juga di dalamnya. Dan di dalam Eternal itu juga memiliki koenzim Q10 di mana bisa meningkatkan kerja dari mitochondrial function, di mana kalau mitokondria itu adalah salah satu unsur dari sel yang tujuannya untuk meningkatkan energi, memproduksi ATP. Nah, kenapa kita memerlukan liposomal delivery method? Nah, di sini tujuannya adalah supaya apa yang nutrisi yang kita berikan itu bisa diabsorb dengan baik dan juga tidak gampang hancur oleh pencernaan kita dan bisa sesuai dengan target spesifik pada jaringan yang kita tuju. Jadi di sini resveratrol atau Eternal itu menggunakan liposomal delivery method.
Dan memang ini merupakan salah satu nanoteknologi juga dan bisa memberikan manfaat ya agar kerja dari bahan menjadi lebih stabil. Nah, kemudian mungkin suplementasi yang diperlukan untuk physical wellness yaitu revive. Jadi tujuannya bisa memperbaiki ke persendian, otot, dan juga memaintain inflamasi dalam tubuh kita. Dan kita tentu tahu kalau kita tertumpuk inflamasinya, maka akan juga menjadi penyakit-penyakit yang tidak kita harapkan. Oke, nah ini yang paling penting juga bahwa kita tidak terlepas dari detoksifikasi. Di dalam anti-aging, itu proses detoksifikasi merupakan suatu proses yang sangat penting karena tiap hari kita dimasukkan berbagai bahan yang kita tidak tahu sumber bahannya itu apakah banyak plastik atau banyak pengawet, banyak pengembang, banyak semua bahan-bahan chemical, dan ini tentunya perlu di-detoxify. Jadi kita memberikan bahan yang bisa, sebenarnya tubuh kita itu memiliki fungsi detoksifikasi juga, yaitu di liver, di ginjal, kemudian di lymphatic drainage, dan pencernaan. Dan semua organ-organ tersebut itu bekerja sangat berat jika kita memberikan makanan-makanan atau bahan-bahan chemical. Dan di sini tentunya kita bisa terbantu sekali dengan adanya Purify dari Tri karena bisa meningkatkan pembuangan dari pembuangan dari bahan-bahan yang beracun yang bisa merusak organ tubuh kita. Dan tentunya dengan bahan-bahan dari Tri yaitu adanya humic cell extract powder, ada coriander leaf, dandelion root ya, dan tujuannya bisa memperbaiki kesehatan ginjal, empedu, lalu juga liposomal milk thistle ini juga bisa membantu untuk liver ya, sehingga dengan kita mengkonsumsi ini secara rutin, kita bisa mengurangi paparan toksin yang ada dalam tubuh kita. Nah, di dalam salah satu bahan yang ada di Tri, yaitu Immune, ini salah satu bahan vitamins yang tujuannya bisa meningkatkan kerja dari gut microbiome. Dan kita tahu bahwa 80% imun sistem kita adalah di pencernaan, sehingga kita memerlukan sekali pencernaan ini untuk tetap bisa kuat, ya, dan bisa mengatur secara natural, memodulasi imun kita dengan baik. Karena imun sistem kita itu secara aging proses itu pasti akan terjadi penurunan. Dan setiap orang itu memiliki imun sistem yang sangat berbeda. Jadi ada yang innate-nya bagus, kemudian adaptifnya buruk, ada juga yang innate-nya buruk, adaptifnya bagus. Jadi kita harus mengkombinkan agar supaya dengan pemberian Immune yang memiliki paten dari Dr. Dan Gubler, yaitu Quorum Sensing Support Blend. Di sini dia menggunakan yaitu liposomal quercetin, di mana ada fungsi untuk bisa memblocking komunikasi antar sel, yaitu komunikasi antar bakteri-bakteri yang tidak berkepentingan, yaitu bakteri yang buruk ya, patogen gitu. Jadi di Immune itu bisa membalanskan antara innate dan adaptive immunity. Nah, yang terakhir tentunya kita tidak boleh terlupakan karena UV radiation di sekitar kita itu cukup tinggi, jadi kita harus bisa melindungi paparan UV yang masuk melalui kulit. Karena kalau kita melakukan atau memberikan topical sunscreen yang tidak sesuai, maka UV radiation itu akan masuk juga melalui kulit sehingga kulit kita itu akan terpapar dengan radikal bebas juga. Kita tahu kulit adalah
organ yang paling luas di tubuh kita, jadi kita harus menjaganya juga, memproteksinya dengan sunscreen. Oke, mungkin itu aja tips dari saya untuk bagaimana caranya kita untuk meningkatkan wellness dengan kita melakukan physical wellness terlebih dahulu, kemudian diiringi dengan keseimbangan wellness yang lain untuk holistic health kita. Nah, untuk berikutnya saya ingin mengundang teman-teman saya juga dari para dokter di yang berada, mungkin sebentar ya. Yang pertama saya mengundang Dokter Andira. Dokter Andira Bulan adalah salah satu dokter yang saat ini sedang program studi doktoral di Departemen Ophthalmology Universitas Negeri di Jepang. Jadi Dokter Andira ini juga sangat aware terhadap research, termasuk nanoteknologi. Jadi kita akan mengundang Dokter Andira untuk bisa sharing apa yang dilakukan untuk Wellness Wednesday ini. Terima kasih. Selamat malam, Dokter Fani. Selamat malam, Dokter Putri. Terima kasih banyak atas waktunya. Baik, izinkan Andira ingin bercerita sedikit gitu tentang kita harus kenalan gitu kan tentang apa tuh radikal bebas supaya kita tuh mengerti apa sih fungsinya kita mencari asupan makanan maupun suplementasi antioksidan yang poten tuh apa sih tujuannya. Insya Allah nggak bakal panjang, plus minus 10 menit. Yuk kita mulai ya. Jadi tadi udah dijelaskan ya sama Dokter Fani, kita tuh terpapar dari mana aja sih radikal bebas itu ada yang dari dalam tubuh kita. Mungkin yang sering kita lupakan pada saat kita mengkonsumsi makanan 3 kali sehari, sudah dilakukan pencernaan tuh dari mulut, lambung, usus halus, kemudian masuk ke usus besar. Di situ kan sudah terserap semua. Jadi tersisalah ampas. Nah, ampas ini lagi menunggu nih panggilan alam di hari esoknya gitu ya untuk dikeluarkan dari tubuh kita. Selama proses menunggu itu, ampas makanan kita itu ternyata juga menghasilkan radikal bebas. Atau kedua, misalnya tadi dokter menjelaskan, dokter Fani menjelaskan tentang inflamasi atau keradangan. Kemudian ada kerusakan tuh di gen kita, kerusakan di sel kita, protein dari yang di organ kita ada yang pecah gitu ya. Itu juga menghasilkan radikal bebas. Nah, ditambah lagi zaman sekarang paparan dari luar dari radiasi UV, dari polusi udara tanah itu kan memang banyak ya kata dokter Fani tadi memperbanyak akumulasi radikal bebas. Sebenarnya bahasa medisnya tuh mungkin kalau pernah dengar podcast atau nonton reels gitu ya, snippet dari TED Talk tentang namanya reactive oxygen species, itu bahasa lain dari radikal bebas. Nah, kadang tuh kita jadi apa teh radikal bebas susah saya pahaminya. Oleh karena itu, Andira ingin menceritakan sedikit kayak visualisasi aja gitu. Kalau kita lagi sehat dalam sel kita, kita tuh sebenarnya semua makhluk hidup gitu ya, punya namanya atom gitu kan. Nah, ini back to waktu kita masih SD gitu. Dalam satu atom tuh ada lingkaran. Yang di tengah-tengah tuh inti atomnya namanya proton. Muatannya positif. Dia dikelilingi oleh dua hal. Yang kiri atas dan yang kanan bawah. Tulisannya kan negatif karena muatannya negatif. Itu ada elektron. Ketika dia berpasangan, dia stabil. Namun, dengan berbagai macam reaksi kimia atau kondisi karena kita sakit atau kita terpapar tadi ya dari luar, akhirnya satu elektronnya hilang nih, nggak tahu hilang kemana. Pas dia lepas, kan otomatis ada satu elektron nggak punya pasangan gitu. Nah, disinilah yang disebut radikal bebas, dia tidak stabil dan highly reaktif. Jadi dia sangat reaktif yang menyebabkan nanti apa aja sih efeknya, yuk kita lihat. Ini saya ambil dari sebuah review articles yang menurut kenapa saya jelaskan ini supaya bisa dilihat judulnya apa nanti mau di Google monggo karena kalau dari textbook mungkin nggak semua orang yang kuliahnya beda jurusan mungkin susah ya aksesnya. Nah, inti dari semua ini ada satu yang saya highlight
ketika dia terjadi radikal bebas di dalam sel kita, dia mampu merusak inti dari sel kita. Kemudian membran itu pelapis luarnya sel kita, di mana dia ngerusak apa sih? Di dalamnya tuh ada fragmen kecil, DNA atau gen kita, protein. Kemudian dari semua ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan yang dokter Fani tadi jelaskan. Akhirnya kita ada keluhan mulai nyeri, sakit, atau mungkin ada 7 hal nih yang sangat erat kaitannya dengan radikal bebas. Pertama, penyakit kardiovaskular. Jantung pembuluh darah ini benar-benar sebenarnya kalau dilihat bisa jadi orang ini lagi banyak banget nih load dari radikal bebasnya. Yang kedua, peroksidasi lemak. Jadi orang zaman sekarang karena mungkin sedentary lifestyle, kemudian tadi pola makan misalnya kurang teratur, akhirnya pada saat pemeriksaan tahunan, ternyata profil lemak aku lagi nggak sehat ya. Ini sangat erat kaitannya dengan kardiovaskular. Dan yang lagi booming nih, karena makin banyak yang terdeteksi gitu ya, datang ke dokter, penyakitnya aneka ragam, diperiksain itulah, ternyata autoimun. Yang keempat juga sebenarnya sangat erat dengan terbentuknya karsiogenesis atau dari tumor yang jinak hingga suatu saat misalnya tidak terkontrol menjadi tumor yang ganas namanya kanker. Dan tentu seperti tadi Dr. Fani ahlinya anti-aging, orang dengan radikal bebas yang tidak termanage dengan baik akan terjadi penuaan lebih dini. Penuaan itu nggak cuma masalah appearance kulit kita berkerut, tapi organ di dalam tubuh kita apapun itu jantung, paru, hati gitu ya, ginjal semuanya juga bermasalah gitu. Contohnya misalnya ada keradaan ginjal juga bisa karena radikal bebasnya terlalu banyak atau penyakit sistem saraf, Alzheimer, Parkinson. Ini juga kok lately makin banyak terdiagnosis gitu ya. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan singkat, dia merusak protein, DNA, serta peroksidase lemak. Apa sih sebenarnya? Kalau kita apa sih radikal bebas itu masuk nih ke sel, terus selnya diutak-utak intinya gitu sama radikal bebas they are fighting, dia bertengkar gitu kan. Akhirnya protein di dalam tubuh kita rusak atau namanya rentan menjadi proteolisis. Ini sebenarnya menyebabkan semua dari kaskade itu apa ya, mekanisme terbentuknya penuaan. Jadi kalau kita ingin lebih awet muda ya otomatis kita harus menjaga jangan sampai sel kita dirusak sama radikal bebas gitu kan ya sederhananya. Terus yang kedua, emang kenapa sih kalau DNA rusak tubuh kita tuh sudah diciptakan Tuhan kalau ada sesuatu yang tidak normal, misalnya ada mutasi, ada penyakit gitu ya. Mereka itu pandai dan cakap atau gerak cepat gitu, gercep. Melakukan apa? Satu, identifikasi. Dua, melakukan reparasi terhadap kerusakan, keanehan, anomali yang ada gitu kan. Namun, sayangnya sekarang tuh radikal bebas nggak cuman internal dari badan kita, tapi dari paparan luar itu sangat masif menghampiri kita gitu. Kita terekspos. Akhirnya badan kita yang sebenarnya sudah diciptakan Tuhan sedemikian rupa udah nggak mampu kewalahan. DNA yang rusak tadi akhirnya nggak pandai, tidak cakap, nggak gercep lagi. Ada misalnya pertumbuhan kulit yang lebih cepat gitu. Kulit kan normalnya regenerasi per 28 hari, skin turnover namanya. Namun misalnya ada orang sakit gitu, autoimun. Skin turnovernya jadi 9 hari. Per 9 hari kulit baru keluar. Kalau kondisinya tertata, karena memang misalnya ada dokter kulit yang merawat, sudah diprescribe dan dikontrol dengan baik sih nggak apa-apa. Tapi kalau kondisinya sakit kayak tadi, akhirnya jadi namanya kulitnya scaling atau bersisik, gatel, terus kalau di kepala scalp itu jadi ketombean untuk orang-orang dengan autoimun. Dan itu sangat mengganggu gitu loh, karena sudah menjadi penyakit. Padahal itu tuh terjadi karena ada yang di tubuh kita nggak bisa identifikasi lagi, teman-teman. Oh, ini ada percepatan regenerasi kulit yang terlalu cepat. Harusnya gue matiin nih saklarnya. Jangan sampai 9 hari sekali langsung regenerasi. Harus kembali ke yang normal atau titik keseimbangan homeostatis tadi di 28 hari sekali. Bayangkan kalau kemampuan tadi ini udah tidak dimiliki tubuh kita karena kewalahan radikal bebasnya lebih banyak daripada kemampuan tubuh kita mengidentifikasi masalah dan juga melakukan reparasi. Kan jadinya kita sakit ya. Kalau kita sakit, berobat jauh lebih mahal daripada kita saat melakukan usaha preventifnya. Nah, kalau misalnya lemak itu teroksidasi gimana sih? Oksidasi itu gambarannya gini, kalau kita lagi motong apel, kan dalamnya tuh warnanya kuning ya.
terus kita buka nih kena oksigen gitu ya di udara ruangan meja makan kita gitu. Ditinggal 15 menit dia jadi warnanya lebih coklat kan, lebih coklat tua maksud saya. Itu terjadi oksidasi. Nah, sama aja oksidasi di dalam sel tubuh kita tuh seperti itu. Cuman mungkin chemical reactions-nya jauh lebih susah. Nah, aku kasih tahu aja namanya lipid hydroperoxide atau LOH ini. Ini kalau terlalu banyak di tubuh kita, inilah yang merusak profil lipid kita. Turun HDL-nya makin tinggi tuh, LDL, lemak yang tidak diharapkan ya, trigliserida semakin tinggi. Dok, kolesterol aku naik gitu. Gimana nih gitu kan? Serem nggak? Serem. Karena kalau profil lemak kita tidak terkontrol, sangat mudah terbentuk plak lemak di pembuluh darah kita. Saya selalu menganalogikan gini, ada selang gitu kan. Kalau dia pembuluh darah di perut kita namanya arteri abdominal ya, bahasa medisnya teh, itu lebar karena diameternya 2 cm. Kemudian karena makan kita nggak terkontrol, peroksidasi terjadi gitu ya, akhirnya terbentuk tuh plak lemak. Oke, plak lemaknya ukurannya 0,3 cm, diameter arteri perut tadi 2. Jadi kan masih ada 1,7 cm ya, space buat dia dilalui oleh cairan atau darah kita. Kalau plaknya di pembuluh darah besar dan tetap segitu aja ukurannya ya aliran darah masih bisa lewat atau airnya, liquidnya, cairannya bisa lewat. Bayangin kalau kenanya ke pembuluh darah yang kecil, contohnya di otak. Contoh kedua, di jantung ada namanya pembuluh darah yang kecil banget koroner gitu ya, dia itu less than kurang dari 1 cm. Terus plaknya misalnya 0,3, diameter pembuluh darahnya 0,3, ya udah tersumbat sempurna kan. Kalau tersumbat sempurna di jantung jadilah serangan jantung. Kalau tersumbat sempurna karena plak lemak yang terperoksidasi tadi ya di dalam kepala atau otak gitu, terjadilah stroke. Hal-hal kayak gini kan sangat fatal karena di titik-titik yang organ vital. Sehingga tubuh tadi, misalnya otak atau organ jantung kita sudah nggak dapat tuh oksigennya, nggak dapat nutrisinya, mau kita minum suplemen sebanyak apapun, kalau tidak bisa menjaga profil lipid dengan baik, jadi problematik. Nah, ini sih yang mengkhawatirkan kenapa kita harus banget menjaga radikal bebas kita sebisa mungkin minimal. Kita juga harus mencari cara dong gimana bisa meng-countermeasure permasalahan tadi. Sehingga kita harus mulai aware dengan konsep antioksidan. Aku pengen cerita antioksidan ini anggaplah orang yang suka berderma. Dia tuh punya banyak elektron yang bisa didonasikan ke orang lain. Jadi nanti bisa ternetralisir. Gimana dia nggak paham aku? Bisa nggak ada gambarannya? Ada. Tadi Dira gambarin ya, yang di tengah radikal bebas itu ada satu atom kehilangan satu pasangan elektron. Elektron itu tadi yang negatif. Hilang nih kan yang sebelah kiri atas. Nah, si antioksidan ini karena dia adalah donatur, memberikan kepada orang yang membutuhkan gitu ya. Si antioksidan datang tuh mencari, oh ini ada radikal bebas. Oh dia kurang satu ya, elektronnya atau bagian yang negatif. Oke, yang di dalam kotak merah ini akhirnya didonasikan ke radikal bebas ini. Terbentuklah gambar yang terakhir, di sebelah kiri jadinya udah punya pasangan ya, satu sama ini jadi sepasang. Kemudian antioksidannya ya udah jalan lagi. Dia keluar dari pembuluh darah atau mungkin kalau memang terekskresi keluar dari tubuh ya kan keluar dari tubuh. Yang awalnya dia tidak stabil dan sangat reaktif karena kurang satu pasangan, ketemulah dengan satu elektron yang didonasikan oleh antioksidan kita, dia menjadi stabil, non-reaktif, jadi ternetralisir. Ini sih teman-teman gambaran sederhana. Mungkin kalau di kondisi saya menjelaskan di scientific conference, it will be very complicated daripada ini. Cuman saya berharap di 10 menit saya menjelaskan ini ada take home message yang kira-kira teman jadi kepikiran, oh iya juga ya, artinya aku harus rutin nih memberikan diriku asupan antioksidan, baik dari makanan 3 kali sehari di atas piring kita, maupun dengan top up suplementasi antioksidan yang poten berbasis sains dengan baik. Ini sih yang menurut aku penting banget. Kan kita 3 kali sehari tuh makan minum untuk bertahan hidup. Namun kita tahu ternyata ampas pencernaan itu menghasilkan radikal bebas. Belum lagi kalau memang kita punya potensi menghasilkan radikal bebas lainnya karena sakit, karena stres. Saya sendiri juga pasti di tempat kerja, di tempat sekolah saya akan ada pressure here and there. Dan makanya manajemen stres itu tadi sangat ditekankan ya sama Dokter Fani. Belum lagi terpapar dari luar yang kita nggak bisa hindari. Jadi yang bisa kita usahakan adalah continue
berkelanjutan mengkonsumsi antioksidan untuk menetralkan radikal bebas tadi supaya radikal bebasnya punya pasangan tuh elektron yang kurang. Jadi dia bisa netral, bisa sehat kembali selnya, nggak perlu rusak lebih dini gitu kan. Dan harapannya kita semua jadi awet muda, kita bisa beraktivitas. Kita benar bisa usia 70 tahun, tapi kalau kita sakit-sakitan, kita nggak bisa jalan jauh, kan nggak bisa juga ya menikmati hari tua buat apa kalau kita seperti itu. Baik, dari saya sih begitu aja. Selanjutnya saya izin mengundang Dokter Putri. Beliau adalah dokter spesialis kandungan dan ginekologi di Palembang. Beliau ingin membagikan ada satu fungsi menarik banget dari antioksidan yang tadi dijelaskan Dokter Fani, yaitu Eternal punya fungsi yang harus kita dengerin ya. Gimana nih Dok Putri? Silakan dokter. Oke, terima kasih. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga belum ngantuk ya, udah jam 9 malam. Eh, Tadi banyak banget ilmu yang kita dapetin dari Dokter Fani sama Dokter Andira. Mungkin aku sebagai dokter Obji mau sharing teman-teman kepada teman-teman semua. eh, Salah satu produk andalannya dari Tre itu adalah Eternal yang ternyata di dalamnya ada resveratrol. Mungkin kalau sebagai anti-aging atau sebagai antioksidan itu resveratrol udah sangat terkenal sekali, terutama Eternal ya. Tapi ternyata resveratrol sendiri itu berperan penting banget dalam salah satu case yang paling sering terjadi pada pasien-pasien ginekologi ya. Mungkin ada teman-teman di sini yang sering juga mengalami nyeri haid atau dismenore. Nah, ternyata resveratrol sendiri itu uh, banyak banget manfaatnya. Salah satunya adalah pada kasus itu. Karena kenapa? Kalau kita tahu sebenarnya dysmenorrhea atau nyeri haid atau menstrual cramp yang sering kita alami di setiap bulan itu terjadi akibat adanya peningkatan dari prostaglandin. Nah, prostaglandin ini sebenarnya adalah suatu bagian dari enzim COX-2. Nah, resveratrol sendiri happy-nya bisa menghambat kerja dari si COX-2 ini, teman-teman. Gampangnya dia akan mengurangi dari kontraksi rahim sehingga akan mengurangi terjadinya atau mengurangi gejala dari dysmenorrhea tadi. Nah, bahkan pada salah satu studi, 82% pasien yang diberikan resveratrol bersamaan dengan pil kontrasepsi oral itu mengalami perbaikan gejala dari dysmenorrhea atau nyeri pada saat haidnya di setiap bulan setelah pemakaian dari resveratrol selama 2 bulan. Jadi senang banget ternyata kita kalau misalnya mengkonsumsi dari Eternal sendiri, kita bisa mendapatkan manfaat dari resveratrol nggak cuma jadi jauh lebih kinclong, jauh lebih mudah efek anti-agingnya, tapi juga sangat bermanfaat buat teman-teman yang punya permasalahan seputar dysmenorrhea tadi. Mungkin itu aja yang bisa aku share, Dokter Dira. Terima kasih. Oke, baik. Saya izin kembalikan ke Dokter Fani. Menarik banget ya Dokter Putri. Ternyata memang fungsi resveratrolnya itu kalau bahasa kekiniannya palu gada ya Dok ya. Betul, multi talenta ya, Dok. Multi talenta ya Dok. Punya Wah, banyak keren titik-titik. banget. Keren banget nih semuanya sharingnya malam ini. Benar-benar ini ya, semuanya benar-benar based on clinical study, based on journal gitu ya. Jadi kita memang kalau sebagai dokter, kita juga harus memang menyampaikan suatu hal yang uh, real ya, harus sesuatu hal yang real, kemudian harus sesuatu hal memang itu yang berdaya guna gitu. Jadi untuk semua agar semua yang bisa mengkonsumsi bahan nutrisi ini dan juga bisa memperbaiki kehidupan dan kesehatannya itu, jadi lebih lebih bisa menikmati waktunya yang sehat jauh lebih lama ya. Dokter Andira hebat banget dengan informasi tentang radikal bebasnya. Thank you so much. Dokter Putri juga untuk yang Eternal itu memang bagus banget karena kebetulan juga saya banyak membantu ke orang-orang yang mau program hamil ya, itu juga sangat membantu ke produksi dari sel telurnya dengan Eternal karena ada kombinasi resveratrol, terus kemudian juga ada CoQ10 ya, itu memang kita terbukti banget kalau dengan mengkonsumsi Eternal itu salah satu bisa membantu untuk kesehatan fertilitasnya jauh lebih baik gitu. Jadi kita bisa sarankan, rekomendasikan pada pasien-pasien kita ya,
Terus kemudian juga mungkin teman-teman yang malam ini mendengar presentasi dan sharing kita, saya, Dr. Putri, dan Dr. Andira, kita senang sekali berbagi dan semoga ini bisa bermanfaat dan juga nantinya kita bisa jauh lebih berkembang lagi dan bisa memperdalam apa yang ada di suplementasi vitamin-vitamin yang diproduksi dari Tri International. So, thank you so much. Malam ini Wellness Wednesday-nya berguna banget. Kita bertemu lagi di next Wellness Wednesday untuk Wellness Wednesday berikutnya. Oke, thank you Dr. Putri, Dr. Andira. Good night. Dr. Fani, Dr. Putri, dan semua yang hadir hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Thank you. All of us are looking for a life of meaning and significance. A life that makes a difference in the world. A life that truly matters. We believe this is found through the right people, platform, and purpose. We call this movement 3. It starts with giving people greater health through the power of our proactive wellness products. 3's innovative formulas deliver demonstrable results by maximizing bioavailability and cellular absorption, ensuring people everywhere can enjoy the nutrition they need to operate at their best. Building on our foundation of people-focused products, we provide a platform for unparalleled entrepreneurship and personal growth. 3 is there beside you every step of your journey towards building a business and a better life. Finally, we know that a sense of real purpose, the kind that moves hearts, minds, and mountains, comes through serving and elevating others. This philosophy is reflected in our caring community, which bring hope and life-saving help to people around the world. It's time to redefine what's possible and activate your full potential. It's time to live a life of purpose. It's time for 3.